نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد مرجع علم الله صلاة وسلاما بدائمين ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita haturkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu memberikan nikmat kita iman dan Islam. Kemudian juga atas hidayah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Karena mungkin di luar sana banyak yang memiliki jiwa raga yang sehat, namun tidak Allah pilih untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitu selawat serta salam tak henti-hentinya kita terus tingkatkan, kita terus ucapkan, kita terus dawamkan, yaitu selawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita termasuk hamba ataupun umat yang mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin yaitu kesuksesan, kebahagiaan, kesuksesan hidup di dunia ini yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya hanya pada dalam perkara amal agama. Sebagaimana diibaratkan seekor ikan, apabila ikan ini sudah ditetapkan Allah bahagianya atau kesejahteraannya hidup di dalam air, apabila ikan ini keluar daripada air tersebut maka hidupnya akan binasa. Begitu juga manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan umat manusia ini hanya pada perkara agama. Jika manusia ini keluar daripada perkara agama, maka hidupnya juga akan binasa. Sebagaimana firman Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, telah menegakkan atau menegaskan bahwa sesungguhnya manusia ini diciptakan, "Ma khalaqtul jinna wal insan," sesungguhnya manusia dan jin diciptakan illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban setiap hamba untuk benar-benar memperhatikan tentang ibadah. Karena itu adalah ibadah merupakan tujuan hidupnya. Manusia tidak diciptakan untuk hidup di dunia selamanya. Manusia tidak diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari dunia saja. Walaupun dunia ini memang kebutuhan, namun ada kebutuhan yang lebih penting, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hanya sekedar makan dan minum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kewajiban seorang hamba untuk senantiasa merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu, dengan cara berusaha mengamalkan ilmu, dengan cara berusaha untuk mengikuti jejak kaki daripada Rasulullah SAW. Karena tidak ada manfaat hidup kalau nyata tidak mewariskan bagaimana ilmu-ilmu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Manusia berbeda dengan binatang ternak. Jika binatang ternak
hanya mengikuti hawa nafsu saja. Mereka tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu alat untuk berpikir. Mereka hanya hidup di dunia saja. Adapun di akhirat mereka dikumpulkan kemudian menjadi tanah. Saat itulah orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Andaikan sekiranya aku pun menjadi tanah seperti mereka. Maka dari itu, jamaah sekalian, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun, maka ia juga akan mendapatkan balasannya. Maka setiap kita hendaknya berpikir tentang hakikat kehidupan di dunia ini, bahwasanya ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah hadirin rahimakumullah, kita hidup di dunia hendaklah waspada, jangan sampai kemudian kita tenggelam di dalam dunia. Karena sesungguhnya ketika kapal itu telah dipenuhi oleh air lautan, ia akan karam dan tenggelam. Demikian pula hati kita, ketika hati kita telah dipenuhi oleh kecintaan terhadap dunia, maka ia akan tenggelam dan karam juga. Maka dari itulah saudara-saudaraku muslimin muslimat, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan dalam Al-Qur'an tentang hakikat dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan-kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana Rasulullah terus mengingatkan dalam hadis-hadisnya, mengingatkan tentang hakikat dunia dan bahwasanya dunia itu sesuatu yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua itu agar kita tidak tertipu dengan dunia yang sementara, tidak tertipu dari perjalanan kita menuju kehidupan akhirat. Karena seseorang ketika hatinya hanya mengharapkan dunia dan dunia, maka akhiratnya pun akan hancur lebur. Yang ia harapkan manfaat dari ibadahnya hanya duniawi saja. Yang ia harapkan daripada ibadahnya adalah harta duniawi saja. Sehingga Allah pun berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa ziyanataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Yang mana artinya barang siapa yang mengingatkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan dari apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tetapi mereka di akhirat tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalannya dan sia-sia perbuatannya tersebut. Quran surat Hud ayat 16. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai keinginan kita terbesar adalah kehidupan dunia saja. Adalah di antara doa Rasulullah SAW. Beliau meminta kepada Allah, wala taj'al dunya akbar hammana wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia harapan kami yang terbesar. Jangan engkau jadikan dunia puncak daripada keilmuan kami, ya Allah. Karena seseorang ketika hanya harapannya dunia dan harapan dan keinginan terbesarnya hanya dunia saja, yang diharapkan hanya dunia, maka dia akan sulit untuk ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia mau ibadah ketika ada keuntungan dunia saja. Jika tidak ada keuntungan duniawi,
maka ibadah itu tidak akan dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang berharap dunia sangat besar di hatinya, ia akan memandang sesuatu yang terhormat itu dengan dunia, bukan dengan amal soleh, tidak pula dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya hatinya terbelit dengan kekikiran, hatinya pun terbelit dengan ketamaan terhadap kehidupan dunia, sehingga akhirnya bagi dia dunia adalah segalanya. Bahkan ia berani untuk memutuskan tali silaturahim dengan saudaranya karena masalah dunia. Dia berani untuk menumpahkan darah seorang karena dunia. Ia berani bahkan memusuhi kebenaran pun karena dunia. Bagaimana kita lihat daripada kisah Fir'aun laknatullah alaih yang memusuhi Nabi Musa karena dunia. Kemudian kisah daripada Raja Namrud yang memusuhi Nabi Ibrahim karena dunia. Lihatlah Heraklius yang mengetahui dengan yakin akan kebenaran Nabi Muhammad SAW, tetapi masalahnya Heraklius takut kehilangan dunia. Itulah yang menghalangi Heraklius untuk masuk Islam, kemudian masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala karena dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda yang mana artinya, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Yang aku khawatirkan atas kalian, dibukakan kepada kalian pintu-pintu kesenangan dunia. Kalian pun akan berlomba-lomba mencari dunia, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia. Lantas dunia pun membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mungkin kita saat ini lebih bermuhasabah atau mengoreksi sebagaimana amal-amal kita ini apakah sudah memenuhi syarat, ataupun kita sudah berusaha dengan susah payah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, atau kita hanya bersusah payah untuk mendapatkan kesenangan dunia saja. Bagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Siapapun dia, apakah ia seorang pemimpin ataukah rakyat jelata, apakah ia orang kaya ataupun orang yang tak mempunyai harta, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan meninggal dunia, semua akan dikafankan, semua akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Untuk itulah kita berpikir sebagaimana firman Allah, fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk inilah kita berlomba-lomba untuk beramal-amal soleh. Sebagaimana firman Allah yang lain, wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun, yaitu sebagaimana Allah menciptakan manusia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa qarrim barik ala sayyidina Muhammad miftahil babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bi daimain mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi
في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة